Kita akan berbicara tentang menangis karena takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian niscaya akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi kita nggak tahu apa yang diketahui Nabi SAW, kebesaran Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah, kebaikan Allah kepada kita, pengawasan Allah terhadap kita, besarnya azab Allah, dahsyatnya siksaan Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang membuat Nabi jadi menangis. Dan beliau mengatakan, wala ma taladzattum 'alal furush. Kalian nggak akan bisa bersenang-senang di atas ranjang kalau kalian tahu apa yang aku ketahui. Kalau ada yang berpikir Nabi banyak istrinya, naam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berpikir untuk bersenang-senang saja. Bahkan beliau lebih banyak takutnya kepada Allah. Kita akan lihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Allah menceritakan penghuni surga. Aisyah ketika baca ayat ini menangis radhiyallahu taala anha. Di surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Allah menceritakan penghuni surga, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Ketika mereka masuk surga, mereka ngobrol, saling berhadap-hadapan, tidak seperti antum sekarang. Yang lainnya memberikan punggung kepada saudara yang di belakangnya, nggak enak duduknya. Tapi itulah duduk menuntut ilmu. Nanti antum duduknya akan saling berhadapan. Mereka saling bertanya, kamu kok bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Antum dulu ana lihat kayaknya sih jarang-jarang datang kajian. Kok bisa masuk surga? Ada obrolan mengenang masa di dunia. Apa kata mereka? Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu ketika hidup di dunia kita tuh takut kita. Takut menghadapi keluarga kita, bagaimana nanti pada hari kiamat. Bagaimana akhir hidup kita. Apakah kita akan husnul khatimah atau kita su'ul khatimah. Perasaan itu selalu ada pada diri kami. Kami takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan takut. Orang tua takut anaknya tidak punya pekerjaan. Orang tua takut anaknya tidak menikah. Orang tua takut anaknya diceraikan, di PHK. Tapi adakah orang yang takut anaknya masuk neraka? Takut abah, nak kamu nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Kebanyakan rasa takut di dunia ini urusan ekonomi, urusan dunia. Anaknya resign dari bank konvensional yang penuh dengan riba. Apa kata orang tuanya? Nak, nanti kamu makan apa, nak? Kamu punya anak. Subhanallah. Padahal kita tahu pelaku riba itu terlaknat. Dosa riba yang paling ringan saja seperti menzinai ibunya sendiri. Nggak takut. Yang takut kalau anaknya nggak bisa makan. Tapi penghuni surga bukan itu yang mereka takutkan. Dunia bakal ditinggalin. Hari ini, esok atau lusa kita bakal mati. Kemudian rasa takut itulah yang membuat Allah memberikan karunia.
Kata mereka, "Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum." Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan menyelamatkan kami dari api neraka. Kita dikasih karunia sama Allah. Rasa takut itu rahmat dari Allah, sehingga membuat antum meninggalkan yang haram dan melaksanakan ketaatan. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Ketika kita hidup di dunia, kita selalu minta sama Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha pengasih. Itu jamaah, rasa takut inilah yang kita perlu tumbuhkan di dalam hati kita. Rasa takut yang membuahkan tetesan air mata, takut dengan masa depan, bukan hanya sedih dengan masa lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fi dhar, sampai air susu itu masuk kembali ke dalam tempat susunya. Antum lihat kambing kalau sudah diperah, mungkinkah air susu itu masuk kembali ke dalam? Gak mungkin. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, insya Allah masuk surga. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ainani la tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua bola mata yang tidak akan tersentuh api neraka, nyentuh aja tidak, apalagi masuk neraka, nyentuh aja enggak. Yang pertama, bola mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang, terbuka matanya, nggak tidur karena menjaga jalan-jalan Allah. Sekarang orang begadang ngapain? Nobar. Jam 3 malam nobar, jam 2 nobar. Waktu mustajabnya doa, ketika Allah tak turun ke langit dunia, Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada yang mau minta sama aku kasih, kata Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada yang mau memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Ketika itu sebagian kita sibuk nobar, nonton bola. Hanya dua mata yang akan dijaga, yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang begadang karena menjaga jalan-jalan Allah ketika berjihad di jalan Allah. Masih banyak keutamaan lain buat orang yang menangis karena takut kepada Allah. Salah satunya di hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Dan seorang yang mengingat Allah sendirian, nggak ada orang. Para ulama bicara ketika mensyarah hadis ini, bisa jadi dia menangis ketika banyak orang, tapi dia merasa sendirian sama Allah Jalla Jalaluhu. Dia tidak memandang itu manusia. Dia merasa bersendirian sama Allah, kemudian dia merasa banyak dosa yang dia lakukan, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita.
lalu dia menangis, atau memang sendirian di dalam kamarnya, dia kunci kamarnya, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar. Dia hamparkan sejadahnya, kemudian dia menghadap ke kiblat mengatakan Allahu Akbar. Lalu perlahan-lahan dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat-ayat Allah, dia ingat dengan kebesaran Allah. Dia memikirkan kalau dia akan mati ditanya tentang yang besar dan kecil, kemudian dia menangis, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar berkata tentang kemuliaan menangis karena Allah. Apa kata dia? La an adma min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaq bi alfi dinarin. Aku meneteskan air mata karena takut kepada Allah, itu lebih aku cintai daripada aku sedekah 1000 dinar. Antum kalau pernah sedekah 1000 dinar, 1000 dinar ini jamaah ya kurang lebih 2 kilogram emas. 1 miliar, kira-kira 1 miliar. Betul jemaah. Antum sedekah 1 miliar. Abdullah bin Umar mengatakan, lebih baik aku meneteskan air mata karena Allah daripada sedekah 1 dinar, 1000 dinar. 1 miliar antum sedekah sana, bangun masjid 5 miliar, 10 miliar, tapi antum tidak pernah menangis karena Allah. Hati-hati, jangan-jangan sedekah antum karena syahwat yang ada pada diri antum. Kalau menangis karena Allah, selesai, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi sedekah belum tentu. Itu Abdullah bin Umar, mulia sekali menangis karena Allah. Ka'ab al-Ahbar, dia seorang tabi'in, dia mengatakan la an abki min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaq biwazni dhahaban. Aku menangis karena Allah sampai air matanya itu menetes di pipiku, itu lebih aku cintai daripada aku sedekah seberat tubuhku ini emas. Kita tahu fadilah sedekah, keutamaan sedekah. Insya Allah semua bisa sedekah, besar kecil kita sedekah, tapi tidak semuanya bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Kebanyakan kita menangis, sedih dan takut, tapi bukan takut sama Allah. Sedih tinggal mati anaknya, menangis di malam hari di dalam kamar, diketuk pintunya, bang, buka pintunya bang, ada apa bang? Kata dia, sakit gigi. Pikirnya nangis karena Allah, ternyata sakit gigi. Wallahi jamaah, antum tinggal tanya sama antum, umur ana 50 tahun, berapa kali ana menangis karena takut sama Allah. Nangis yang lainnya nggak perlu dihitung, karena tidak ada hitungannya. Malaikat-malaikat Allah, bagaimana sikap mereka? Orang yang tahu keagungan Allah jamaah akan sedikit tertawa, karena dia tahu aku ini banyak dosa. Ketika antum bayangin api neraka didatangkan, Allah mengatakan di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika didatangkan neraka jahanam yang memiliki, yang diseret oleh 70.000 malaikat, di setiap satu tali kekang yang jumlahnya 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menyeret dan bergejolak api itu jamaah. Gimana kalau kita masuk ke sana? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Anas bin Malik bercerita, Nabi berjumpa di sana dengan Mikail, malaikat Mikail.
Lalu Nabi berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, mali la ara Mikail dhahikan." Kenapa aku nggak pernah lihat Mikail tertawa? Qat, sedikit pun tidak pernah dia tertawa. Qala Jibril, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakan neraka. Nggak ada lagi ketawa dari dia. Jamaah, azab yang paling ringan buat penghuni neraka, yang paling ringan itu masuk telapak kakinya, otaknya mendidih. Di neraka itu ada wail, ada lembah-lembah tempat azab-azab yang lebih menyeramkan. Ada salah satu tempat yang tempat berkumpulnya bisa-bisa binatang buas yang dipanaskan. Orang itu masuk ke sana, keluar dari sana dagingnya ngelupas. Lalu dimasukkan kembali ke sana, keluar dari sana dagingnya mengelupas, seperti itu terus. La yamutu fiha wa la yahya. Itu yang seharusnya membuat kita takut. Bagaimana dengan Jibril? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jibril diam di sana bersama malaikat-malaikat yang lainnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril yang perkasa, yang memiliki 600 sayap, situmi ajana, yang kalau satu sayapnya dibuka ufuk tertutup. Pada malam Isra Mi'raj itu Nabi melihat Jibril. Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah. Pada malam hari itu aku melewatin kumpulan malaikat-malaikat dan aku melihat Jibril di sana. Jibril itu seperti kulit, jamaah. Kulit, baju dari kulit itu yang sudah usang. Mana gagahnya Jibril, mana agungnya Jibril? Nggak ada apa-apa, dia tuh makhluknya Allah. Sehingga kalau ada yang merasa besar karena jabatannya, karena kedudukannya, karena kekayaannya, wallahi dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lalu apa yang membuat engkau merasa besar? Badanmu yang gagah, jabatanmu yang tinggi, hartamu yang banyak. Allah perintahkan air laut untuk muntah ke daratan 1 menit. Bukan hanya antum, bukan hanya keluarga antum, satu kota ujung pandang Makassar ini hilang. Lalu antum merasa besar. Jamaah, tiap hari dosa itu dilakukan di muka bumi Allah ini. Tempat-tempat kemaksiatan, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak peduli dengan agama, terus berjalan di muka bumi ini. Tinggal tunggu waktunya. Jangan menunggu azab Allah turun. Kita perlu memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, "Iqra alayyal Qur'an." Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran, aku mau dengar Al-Quran. Qultu ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Gimana aku baca kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Malu Abdullah bin Mas'ud.
Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku itu suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Engkau bacakan. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Abdul Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Terus dari awal surat Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Beliau baca itu surat An-Nisa sampai ayat ke-40 kepada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana kalau kami datangkan dari setiap umat saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka semuanya. Ketika Abdullah bin Mas'ud sampai ayat itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, hasbukal an, sekarang cukup, berhenti sekarang, sudah. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Aku lihat Nabi SAW, ternyata air matanya meneteskan air di pipinya, sallallahu ala nabiyina wasallam. Itu Nabi jemaah, takut. Peristiwa lain, kita ini sering baca Quran tapi nggak paham, maka berusahalah untuk memahaminya. Ada orang yang kalau sholat sama imam suaranya bagus, dia bisa ikut menangis, takut. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Antum sholat malam sendiri nggak menangis. Kenapa? Karena suara antum ngajinya nggak bagus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Ketika imamnya membaca, masya Allah, dari takbirnya aja antum sudah semangat. Kita kalau sholat sendiri nggak apa-apa, angkat suara antum, nggak perlu tetangga dengar. Antum pokoknya dengar sendiri di kamar situ, antum baca dengan suara yang terdengar. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami yang tidak menghiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Ustaz, gimana suara anak jelek? Diindahkan. Antum minum apa namanya, jahe, anak kepingin suaranya bagus supaya Allah dengerin bacaan anak. Allah denger jamaah. Seorang sahabat Nabi, Usaid bin Khudair, ketika sholat malam, dia di teras rumah, di halaman rumahnya dia sholat. Ada kudanya, ada anaknya, di situ sholat dia membaca. Ketika dia membaca, kudanya itu berputar-putar terus. Dia takut kudanya itu menginjak anaknya. Dia terus membaca. Kalau dia berhenti, kudanya berhenti. Dia baca, kudanya berputar. Akhirnya dia cerita sama Nabi SAW. Akhirnya aku selesaikan sholatku ya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian aku melihat ke langit. Itu ada lampu-lampu yang turun dari langit jamaah. Kata Nabi SAW, engkau tahu Usaid, apa itu yang tadi malam turun? Itu malaikat-malaikat Allah turun mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau engkau baca sampai pagi, orang-orang akan melihat malaikat-malaikat itu. Antum baca, belajar tahsin, panggil guru. Bacaan anak jelek, Ustaz panggil guru. Malu mau belajar di masjid sama teman-temannya, panggil guru, datangkan, ajari anak Ustaz, anak mau bacaan anak bagus, anak kepingin kalau salat malam itu benar-benar didengerin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat mendengar. Allah mendengar semua ucapan manusia, tapi yang indah mendengar dan mendapatkan dikasih pahala sama Allah Jalla Jalaluhu. Itu firman Allah Al-Quran ini jamaah. Ubaid ibn Umair rahimahullahu taala,
seorang tabi'in pernah datang menjumpai ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bersama teman-temannya, dia mau belajar. Mereka kalau belajar sama istri Nabi sallallahu ala nabi wasallam biasanya dari balik tabir. Mereka di luar, istri Nabi di dalam. Ubaid mengatakan, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta engkau kasih tahu kami tentang sesuatu yang paling menakjubkan yang engkau melihat dari Nabi SAW. Qala fasakatat thumma qalat. Aisyah diam. Dia berpikir mungkin. Semua cerita suaminya indah dan menakjubkan. Khairul bashar, manusia terbaik yang ada di rumahnya. Semua ceritanya indah. Tapi dia hendak memilihkan yang paling menakjubkan. Lalu Aisyah mengatakan, lamma kanat lailah minal layali, pada satu malam, yang malam itu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah sallallahu ala nabi wasallam. Istri punya hak ketika lagi tiduran bersama Aisyah di sampingnya, habis sholat isya mungkin. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, dharini ata'abbadul layla li Rabbi. Lihat nih adabnya Nabi SAW. Dia mengatakan kepada istrinya, tolong biarkan aku mau beribadah buat Rabbku malam ini. Nabi ngomong itu sama istrinya. Kenapa? Karena dia tahu malam ini haknya Aisyah. Suami harus tahu diri. Apa kata Aisyah? Mau ditinggal sama Nabi? Yang lagi tiduran berduaan, mau ditinggal sama Nabi, Nabi mau beribadah. Apa kata Aisyah? Wallahi inni uhibbu kurbaka. Demi Allah, aku itu cinta berada di sisimu. Aku suka berada di sisimu. Nggak ingin engkau pergi. Wa uhibbu ma yasuruka. Tapi aku juga cinta apa yang menggembirakan dirimu. Antum kalau cinta itu tidak harus memiliki, jemaah. Wallahi jemaah, antum kadang-kala cinta dengan seorang akhwat, antum harapan menikahin akhwat itu, ternyata akhwat itu menikah dengan ikhwan yang lebih baik dari antum. Saat dia dapat ikhwan yang hafal Quran, alhamdulillah. Cinta tidak harus memiliki. Kalau itu menjadi kebahagiaan dia, silahkan antum doakan. Aisyah, dia ingin dekat sama Nabi SAW, tapi dia juga cinta apa yang membuat kekasihnya berbahagia. Apa saya yang kau cintai, aku suka. Faqama wa fatatahhar thumma qama yusalli. Nabi SAW bangun, beliau ambil wudu, kemudian beliau berdiri sholat. Qalat falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Kemudian beliau dalam kondisi duduk, beliau menangis sampai pangkuannya itu basah dengan tangisan Nabi SAW. Wa kana jalisan falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu. Beliau terus menangis sampai jenggotnya yang basah dengan air matanya. Thumma baka hatta ballal ard. Kemudian beliau terus menangis sampai tanah yang di depan Nabi SAW itu basah dengan tetesan air mata Nabi. Mereka dulu nggak kayak orang sekarang pakai sejadah, pakai karpet, enggak. Mereka pakai tanah rumah Nabi SAW sampai tanah itu basah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-shalah. Bilal datang mau ngasih kabar kalau sudah masuk waktu sholat. Dia minta izin. Ketika dilihat sama Bilal, Nabi nangis. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, engkau menangis padahal dosamu sudah diampuni.
Dosamu yang masa lalu dan yang akan datang sudah diampuni Nabi. Lalu kenapa engkau masih menangis? Qala afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu Nabi jamaah. Lalu Nabi mengatakan laqad unzilat alayya laila ayah, telah diturunkan kepada aku tadi malam sebuah ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka buat orang yang membacanya kemudian tidak bertafakkur, tidak bertadabbur, tidak memikirkan ayat ini. Apa firman Allah di surat Ali Imran ayat 190? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Antum pernah enggak malam hari bertafakkur melihat ciptaan Allah yang begitu agungnya? Bumi ini hanya debu dibandingkan miliaran jamaah, miliaran bintang-bintang yang di sana. Banyak yang lebih besar daripada bumi ini. Lalu kita tidak memikirkan kebesaran Allah. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 12 jamaah. Masya Allah, anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Abdullah bin Amr bin As, dia bercerita bahwa Nabi SAW membaca firman Allah di surat Ibrahim ayat 36. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, dia termasuk dari golonganku. Lalu membaca ucapan Isa alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 118. Ketika Nabi Isa mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu ya Allah. Kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijak ya Allah. Farafa'a yadaih. Lalu setelah membaca itu, Nabi mengangkat tangannya, mengatakan Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis karena memikirkan kita jemaah. Pernahkah kita menangis memikirkan Rasulullah SAW? Antum pernah nggak bersedih ketika Nabi SAW dilemparin batu sampai berdarah-darah? Pernahkah antum berpikir untuk hidup di masa Nabi membela Rasulullah SAW? Apa yang antum akan lakukan? Kalau sekarang kita sibuk dengan gadget kita, sibuk nonton, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Antum kebayang nggak gimana antum hidup di masa Nabi SAW, menolong Rasulullah SAW, menjadi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, menjadi seperti Rafi ibn Khadij. Nabi menangis, berdoa. Kemudian Allah mengutus Jibril. Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad. Jibril, kau berangkat kepada Muhammad. Wa rabbuka alam. Dan Allah tahu dengan peristiwa itu. Fasalhu ma yubki. Tanyakan kepada dia, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Jibril datang menyumpai Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Karena umatku. Aku minta umatku diselamatkan dari api neraka. Kemudian Jibril berangkat kepada Allah dan Allah sudah tahu. Lalu Allah
mengutus Jibril kembali, ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'u. Sampaikan kepada Muhammad Jibril, sampaikan kepada dia kalau kita akan membuat dia ridha dalam urusan umatmu, dia tidak akan kecewa tentang urusan umat. Ahibati fillah, begitu Nabi SAW memikirkan kita menangis, ummati ummati. Nanti ketika di padang mahsyar, ketika semua nabi tidak ada yang bisa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, miliaran manusia itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua angkat tangan. Orang-orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka minta tolong, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan kita. Siapa yang menyelesaikan, jemaah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua sudah melewati neraka jahanam, mereka berada di pintu surga. Pintu surga itu ramai, berdesak-desakan, orang itu ingin masuk surga, tapi pintunya masih ditutup. Siapa yang membukakan pintu itu untuk kita? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau cerita, fa'ati babal jannah, aku datengin pintu surga, aku ketuk pintu surga. Lalu ada suara dari dalam bertanya, man? Siapa? Aku mengatakan Muhammad. Beliau tidak mengatakan Rasulullah, lah. Beliau mengatakan Muhammad. Antum tuh harus belajar tawadhu dari Nabi SAW. Kalau kenalan sama orang, siapa? Dokter Syafiq. Malu-maluin antum. Ustadz fulan, nggak perlu. Siapa? Sebutkan nama. Siapa? Haji 3 kali. Haji 3 kali. Urusan haji 3 kali. Nggak perlu pakai H ketika kenalan sama orang. Rasulullah SAW mengatakan Muhammad. Apa kata malaikat di sana? Umirtu, aku disuruh nggak boleh bukain pintu surga ini kecuali engkau yang pertama kali masuk. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Nabi masuk, baru kita bisa masuk. Yang mau selamat, ikut siapa? Ikut Nabi. Jangan ikut anak. Jangan ikut Ustaz fulan, Kiai fulan. Tidak, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menyeru agar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau lihat bagaimana para sahabat Nabi menangis ketika Nabi SAW berceramah, berpidato. Ini Anas bercerita tentang tadi yang kita bacakan, lau ta'lamuna ma'alam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas menceritakan ketika itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menutupin wajah mereka, menangis semuanya di Masjid Nabawi. Ketika itu mereka teringat dengan kebesaran Allah dan dengan syukur kita yang masih sedikit. Mu'ad bin Jabal suatu hari menangis. Nangis dengan tangisan yang dahsyat. Lalu orang tanya, kenapa engkau menangis, Mu'ad? Engkau mengeluh kenapa, sakit atau apa? Qala li'anna Allah azza wa jal qabata qabdataini. Allah itu menggenggam 2 genggaman. Wahidatan fil jannah wal ukhra fil nar. Satu genggaman di surga dan satu genggaman di neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaini akun. Aku ni enggak tahu aku termasuk dalam genggaman yang mana. Siapa yang tahu antum itu masuk surga atau neraka, jemaah? Antum yakin antum masuk surga? Mu'ad aja takut.
Hasan al-Basri seorang tabi'in yang begitu zuhud. Memang jamaah, orang tuh semakin kenal sama Allah semakin takut, bukan semakin meremehkan. Hasan al-Basri mengatakan ketika dia menangis, ditanya, kenapa engkau menangis? Akhaf ayyatrahanillah ghadan finnar wala yubali. Aku takut besok Allah melemparkan aku ke neraka dan Allah nggak peduli sama aku. Ada orang-orang yang nggak diajak bicara sama Allah, nggak dilihat sama Allah, nggak disucikan sama Allah. Semoga kita tidak termasuk dari mereka. Suatu hari Abdurrahman bin Auf, ini ceritanya Sa'ad, dari ayahnya dia menceritakan Abdurrahman bin Auf. Suatu hari dia duduk, didatangkan makanan buat dia bersama-sama sahabat-sahabat. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Mus'ab bin Umair terbunuh dan dia lebih baik dari aku. Falam yujad lahu ma yukaffanu bihi illa burdah. Enggak ada kain yang bisa mengkafani Mus'ab, padahal dia lebih baik dari aku, kata dia. Kafannya enggak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya Mus'ab. Kalau ditarik ke kakinya, ke kepalanya kelihatan, ditarik ke atas kakinya kelihatan. Mus'ab lebih baik dari aku. Wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah terbunuh dan Hamzah lebih baik dari aku. Sama juga, kafannya nggak cukup, atau orang lain dari sahabat Nabi sama nggak cukup. Laqad khasyitu an yakuna qad ujilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya. Aku tuh takut kita ini termasuk orang-orang yang kenikmatannya disegerakan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Apa kita nggak takut sekarang kita ini hidup nikmat jamaah? Antum mau sholat nggak ada yang ganggu, mau makan tinggal makan, ada kipas angin, ada AC, ranjang yang begitu nikmatnya, ranjang yang antum tidurin itu tidak pernah dinikmatin oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. AC yang kita nikmatin sekarang, pernah Nabi SAW merasakan itu di rumah? Nggak ada. Lalu Abdurrahman setelah ngomong itu dia menangis. Ahibati fillah, apa saja yang membuat hati itu keras sehingga tidak menangis? Yang pertama, kita perlu belajar bagaimana kita menjadikan hati kita ini lembut, mendengarkan nasihat, meneteskan air mata. Ada orang yang hatinya keras, padahal batu saja ada yang bisa mengeluarkan air. Antum pernah melihat mata air yang terpancar dari batu? Ada. Tapi ada hati yang lebih keras daripada batu. Ibnu Qayyim mengatakan, wa mata aqhatil ain minal buka min khasyatillahi ta'ala fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Kapan mata itu tidak pernah meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ketahuilah penyebab keringnya itu air mata, hatinya keras, sumbernya keras. Wa ab'adul qulub minallah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati kita datang ke majelis ilmu hari ini. Kemarin
Sebelumnya esok kita mau ngaji lagi. Hati-hati ilmu yang antum pelajari tidak bermanfaat. Kapan dikatakan ilmu tidak bermanfaat? Ketika ilmu itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad ketika ditanya tentang ilmu, al-ilmu al-khasyah, ilmu yang sebenarnya yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan para ulama, apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang alim. Kalau ada orang alim gak takut sama Allah, ilmunya la yanfa'. Mungkin sekolah di pesantren 6 tahun, melanjutkan sekolah di Mekah, di Madinah 4 tahun, melanjutkan S2, S3. Tapi kalau ilmunya tidak membuat antum jadi takut makan haram, takut berucap yang dosa, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Antum baca doa ini, Nabi aja baca. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Salat gak khusyuk, baca Quran gak khusyuk, gak tunduk pokoknya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa nafsu yang tidak pernah puas. Kita itu harus ngajarin jamaah memuaskan jiwa kita. Jiwa tuh kayak bayi. Nafsu kita tuh kayak bayi. Antum pernah lihat bayi? Bayi itu nyusu sama ibunya berapa tahun? 2 tahun. Kalau sama ibunya nggak dipisah, dia nyusu nggak sampai umur 5 tahun? Nyusu. Ada bayi yang 3 tahun masih nyusu. Kenapa? Karena ibunya tidak memisahkan. Tapi bagaimana seorang ibu berani menyapih anaknya? Dibiarkan anak itu menangis, nggak dikasih susu sama ibu. Dibiarkan anak itu tambah kurus karena tidak minum ASI ibu. Dibiarkan sama ibu. Sampai akhirnya anak itu kalau dikasih susu sama ibunya nggak mau. Setelah 2-3 bulan sama ibunya, yuk mimi susu. Oh nggak mau. Dia nggak mau. Anak punya anak umur 3 tahun sekarang, ngelihat adiknya nyusu, nggak pernah kebayang dia nyusu lagi. Nafsu kita itu harus seperti itu kan, diputus supaya udah enggak. Dia menyuruh antum melakukan ini, tidak, katakan tidak kepada dia. Kalau enggak akan pernah puas nafsu kita. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Penyebab hati itu keras yang pertama, banyak ngomong. Itu menyebabkan hati keras. Masya Allah. Kenapa dari tadi naik turun naik turun? Ya udah diturunin aja. Kalau sinyalnya nggak ada. Kesian antum akhirnya nggak dengerin ceramahnya Ustaz, mikirin sinyal di sana. Nanti komplain sama Telkomsel di sini. Jamaah, kathratul kalam, banyak ngobrol. Ngobrol kerjanya, habis isya ngobrol. Di kantor ngobrol. Sekarang ngobrol di HP. WhatsApp. WhatsApp itu ngobrol. Ngobrol sana ini itu, dan subhanallah jamaah ya. Ana kalau baca grup, ana baca sebentar ya, 2-3 menit, itu tangan nggak berhenti jamaah, turun lagi, astagfirullahaladzim. Soalnya grup nggak dibuka 3 hari, itu ada berapa pembicaraan, tinggalkan sudah. Ngobrol boleh, antum ngobrol sama teman-teman punya waktu, antum ngobrol, ana mau ngobrol paling lama 1 jam. Selesai. Setelah itu antum baca Quran. Baca Quran, kalau ngobrolnya 1 jam, baca Qurannya berapa jam? 5 menit. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Ini yang banyak terjadi, jam. Kita tuh banyak ngobrol. Makan ngobrol, mau tidur ngobrol. HP-nya sekarang pegang terus. Coba sekali-kali latihan nggak buka HP. Antum ngomong sama istri antum, tolong HP Anya disembunyikan. Berapa hari? 1 pekan. Antum seperti tahu layang-layang yang putus talinya. Nggak jelas, mau kemana nggak jelas. Coba ada HP, langsung diem di pojokan. Selesai dulu. HP teman ngobrol sekarang, tinggalkan sudah. Artinya bukan tinggalin, kurangin ngobrol itu. Apalagi kalau ngomongnya itu qila wa qala, katanya dan katanya. Berita itu termasuk qila wa qala. Ditemukan bocah tersesat untuk menonton gitu, dan alhamdulillah bapaknya sudah datang. Terus antum dapat apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Berita fulan naik sepeda motor ditilang sama polisi. Oh iya. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Maka kurangin volume melihat berita, dikurangin. Tonton berita yang diperlukan. Antum perlu berita apa hari ini? Ustadz, ana perlu berita harga emas berapa hari ini, karena ana jualan emas. Ya silahkan. Ana perlu tahu harga mentimun berapa hari ini. Kenapa? Karena ana mau beli timun. Nggak perlu lah, antum berangkat ke pasar beli. Nggak usah cari berita harga timun berapa. Ke pasar. Kasratul kalam. Itu yang akhirnya membuat hati keras. Yang kedua, kita tuh punya perjanjian sama Allah. Ada orang yang membatalkan kontrak sama Allah. Biasanya hatinya keras. Kontrak kita sama Allah itu apa? Kita mengatakan dalam sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku punya kontrak sama Engkau ya Allah, aku hambamu. Kadangkala kita itu merusak kontrak kita dengan berbuat maksiat dan meninggalkan kewajiban. Hati akan keras jemaah. Antum ketika melanggar kontrak di kantor, antum berpikir bos nggak tahu. Tapi ketika antum melanggar kontrak sama Allah, Allah tuh ngelihat antum. Maka akhirnya hati antum keras karena meremehkan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagian ulama mengatakan jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Iyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa yang diremehkan. Hati-hati. Fa innalaha minallahi taliban. Allah itu sudah menugaskan malaikat yang kerjanya hanya mencatat yang kecil-kecil itu. Antum dituntut nanti. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar semut, antum lihat semut itu, semut merah yang kecil, antum lihat, sebesar itu dosa antum lakukan, antum akan lihat nanti. Maka tinggalkan, berusaha untuk meninggalkan. Yang ketiga, banyak tertawa. Kata Nabi SAW, la tuksirid dhahik fa inna kathratat dhahik tumitul qalb. Engkau jangan banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Ada yang kerjanya di HP nonton yang lucu-lucu. Wah, ketawa-ketawa ya. Sampai ada orang jamaah yang kerjanya duduk di stasiun. Dulu stasiun kan masih boleh masuk orang luar itu jamaah. Di sini ada kereta api. Nanti ada. Ada kereta api enggak?
Nanti kita bikin kereta api. Hah? Sudah 1 kilometer. Masya Allah. 1 kilometer buat lari jemaah, bukan buat kereta api. Nah, ada orang yang duduk biasanya di stasiun jemaah. Ini orang suka melihat orang yang telat jemaah. Kadang orang terlambat ya. Dia udah beli tiket, keretanya udah jalan. Dia ketawa-ketawa, kok dia ketinggalan kereta. Seneng dia. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati antum keras jemaah. Ada yang di terminal, duduk terminal. Pokoknya ngelihat orang yang susah karena dia bahagia kalau ada orang susah. Ngelihat orang kehilangan boarding pass ya bingung. Oh, astagfirullah, kehilangan boarding pass dia. Hati-hati. Antum mulai tinggalkan banyak tertawa, apalagi kalau sebab tertawanya nggak syar'i. Jangan suka tertawa sendiri. Kadang-kadang pakai HP antum di pojokan, dipanggil sama istrinya, bang, ketawa, ketawa, bang, suamiku ini sudah gila atau apa bang? Oh, ternyata dia nonton sesuatu yang bikin dia tertawa. Kurangin, karena itu mematikan hati. Yang keempat, banyak makan. Kerjanya wisata kuliner. Besok kita makan di mana ya? Ini nasi goreng di sana udah kita coba. Yang di sana, oh belum. Berangkat habis isya kita berangkat. Makan sini. Oh kayaknya kurang zen. Coba kita pindah ke sana. Yang ada dalam benak dia perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Nggak ada satu wadah yang lebih buruk yang diisi sama manusia lebih dari perutnya dia. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup anak Adam itu makan beberapa suap yang bikin punggungnya tegak. Sudah, secukupnya makan saja. Orang kalau sudah banyak makan jamaah, kata Bishr bin Harith, 2 sifat yang membuat hati itu keras, kathratul kalam wa kathratul akl. Banyak ngomong dan banyak makan. Biasanya yang banyak makan banyak ngomong. Masya Allah. Seperti itu jemaah. Maka kurangin makan. Bagaimana ngurangin makan? Puasa. Ya Ustaz, kita ini heran. Bulan puasa seharusnya orang itu tambah kurus. Kenapa di bulan puasa harga telur naik, harga ayam naik, harga gula naik? Kenapa? Karena ternyata puasa itu jadi ajang wisata kuliner. Antum bisa lihat kalau mau berbuka sore hari itu, yuk ngabuburit, naik motor, cari malam. Di mana malam dicari? Pokoknya nanti tahu-tahu malam, nanti kita dapat malam. Datang belanja ini, kolak ya. Ada lagi apa makanan yang di sini? Barungku. Ana mau barungku 7 biji. Apa lagi? Aduh. Jalan kote. Apalah yang dipikir makan saja. Maka usahakan dikurangi jamaah. Ketika puasa antum cek malam pertama Ramadan berapa timbangan antum? Lihat 60. Berarti tanggal 1 Syawal paling tidak 55. Bukan sedang diet, tapi sedang beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sahurnya apa? Kurma. Kadang kalau nggak ada kurma minum air. Sudah cukup. Ustaz nggak kuat Ustaz. Antum subhanallah sahurnya itu double. Karena apa? Ini gantinya makan siang Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Karena takut lemah. Nanti berbukanya double. Katanya apa? Ini gantinya makan siang Ustaz. Jadi makan siangnya diganti 2 kali jemaah. Waktu sahur dan waktu berbuka. Nanti ada ganti yang ketiga. Habis terawih makan lagi dia.
Ini baru makan malam Ustaz. Jamaah kurangin makan. Jangan suka wisata kuliner. Antum jangan suka makan di luar rumah. Makan dalam rumah. Makan dalam rumah. Ibu-ibu bikin suaminya itu kalau makan di rumah lupa dengan semua makanan di luar. Makanya kalau suami datang ke rumah jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Mulai saat ini ibu-ibu kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana. Tanya, "Bang, mau apa?" Kalau bisa ada daftar menu. Fadhil bang. Masya Allah kalau antum ada daftar menu jamaah. Itu suami kenapa suka makan di warung? Pelayannya cantik-cantik. Pelayan itu pernah nggak tanya sama suami anti kalau masuk warung dari mana? Mas dari mana? Nggak ada pelayan tanya seperti itu. Pelayannya tanya mau apa? Minumnya mau apa? Masya Allah. Di rumah nggak pernah ditanya minumnya mau apa. Coba mulai saat ini supaya suami perutnya itu nggak keras dengan makan makanan di luar. Cukup makanan di rumah. Kalau suami mau nambah, nambah lagi. Tapi nanti bang, hati-hati jangan sampai keras hatinya. Jangan banyak makan. Baik, yang kelima, banyak dosa. Dosa ini bisa menutup hati kita karena satu dosa satu nokta hitam yang akan menutupi. Makanya ketika antum berbuat dosa, segera bertobat, menghapuskan itu nokta hitam. Yang keenam, yang membuat hati keras itu teman-teman buruk, sohib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana memisalkan teman buruk itu dengan nafihul kir, dengan pompanya tukang besi. Ketika memompa api itu kemudian api membara, maka api itu akan meniupkan aroma yang tidak nyaman atau percikan api yang membuat baju antum terbakar. Makanya banyak orang yang tidak bisa berubah, yang nggak tobat-tobat karena temannya teman buruk, teman kantor, teman kerja. Pilih yang baik. Kalau antum melihat Ustaz, teman-teman anak di kantor ini kok kayaknya ngajak anak kepada maksiat, tinggalkan. Cari teman yang lain. Kalau waktunya ngobrol istirahat, antum berangkat ke musola sholat duha. Kalau mereka ngobrol obrolannya kadang-kala nggak bermanfaat, antum bawa makanan dari rumah, nggak perlu makan di warung. Kita harus menciptakan suasana yang mendukung kita untuk beriman kepada Allah SWT. Adapun sebab-sebab hati itu menjadi lunak, yang pertama adalah mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan Allah. Antum baca Al-Quran, antum baca Asma'ullahul Husna. Itu yang kedua, membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburinya. Kemudian yang ketiga, banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan waktu-waktu luang antum itu untuk mengingat Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, banyak ketaatan. Tambahin amalan sunnah antum. Antum cuma sholat 5 waktu nggak pernah nangis, tambahin yang sunnah. Yang sunnah masih belum bisa nangis, antum tambah lagi dengan sunnah yang lain. Untuk yang sudah qobliyah ba'diyah, tambahin dengan duha. Udah duha Ustaz, tambahin sholat malam. Sudah Ustaz, tapi kok masih belum bisa menangis, ya mungkin sodakohnya ditambahin. Apa saja, perbanyak amal soleh. Yang kelima, mengingat kematian dan melihat orang-orang yang mau mati. Antum datang, ada orang nazak sakit keras datang, melihat dia. Oleh karena itu jemaah, sekarang ini memang keranda itu nggak bikin orang takut. Dulu, ini bicara tradisi ya. Di masa Nabi SAW, keranda itu nggak ada tutupnya. Jadi jenazah itu ditaruh di papan aja jemaah. Ada pulpen itu. Nah, baik. Jadi diangkat di atas papan seperti ini, nggak ada tutupnya. Jadi orang kampung itu ngelihat jenazahnya, sehingga dia melihat goyang-goyang gitu. Wah, mau jatuh atau apa?
Dia takut jemaah. Kemudian di masa para sahabat ada perubahan sedikit. Yang perempuan dikasih tutup. Yang perempuan dikasih tutup karena dulu katanya di Habasyah itu kalau perempuan dikasih tutup. Tapi biasanya tutupnya cuma separuh jemaah. Ditutupin separuh sehingga masih kelihatan kepalanya dia, cuma bagian ke bawah tubuhnya itu supaya tidak nampak. Itu perempuan demi menghormati para wanita ketika meninggal dunia. Itu membuat kita jadi ingat kematian, hatinya jadi lembut. Antum datang ziarah kubur, datang ketika antum merasa hatinya keras, udahlah berangkat sama istri antum, apa yuk kita berangkat yuk jalan-jalan. Kemana bang? Ayolah jalan-jalan sama, bawa ke kuburan. Bang, ini mau ngapain di sini bang? Iya, hati abang lagi keras ya. Yuk kita ziarah ke kuburan abah. Nggak harus kuburan orang tuanya, kuburan siapa aja ziarahin untuk mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, makan yang halal. Antum berusaha untuk tidak makan syubhat. Lihat syubhat tinggalin. Pergi di masa sekarang, nggak tahu punya siapa, aduh nggak usah dimakan. Apalagi yang riba sekarang jamaah. Gimana orang mau hatinya lembut kalau yang dimakan itu haram? Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin